Tahu? Tahu. Tahu dong. Siapa yang nggak tahu? Tahu. Twitter. Mungkin dari kalian udah familiar dengan kata-kata Twitter nih. Bahkan mungkin dari kalian sudah menggunakan aplikasi Twitter. Oke, aku mau jelasin lagi sih, apa sih itu Twitter? Twitter merupakan salah satu jenis sosial media yang berbasis teks yang digunakan oleh kebanyakan orang, terutama remaja, untuk berkomunikasi di internet nih guys. Oke, Twitter pertama kali didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 2006 oleh Jack Dorsey di San Francisco, California. Sejak pertama kali diluncurkan, Twitter mendapatkan kesan positif bagi masyarakat. Bahkan nih Twitter, situsnya menjadi situs favorit yang sering dikunjungi di internet dan mendapatkan julukan pesan singkat dari internet. Twitter mengalami pertumbuhan yang begitu pesat dan meraih popularitasnya di dunia. Bahkan pada bulan Januari 2013, terdapat 500 juta pengguna yang terdaftar di Twitter dan 200 jutanya itu pengguna yang aktif. Lonjakan penggunaan Twitter ini biasanya terjadi karena terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Twitter. Jadi orang-orang kepo nih apa yang terjadi di Twitter, jadi mereka download Twitter dan daftar. Jadi bertambah lagi itu pengguna aktif. Pada awal 2013 juga Twitter mengirim 500 juta kicauannya per hari dan 1,6 miliar permintaan pencarian. Hal ini menyebabkan Twitter menaiki posisi dari yang peringkat 22 menjadi peringkat 2 di dunia guys. Keren sih Twitter. Kita udah bicara tentang sejarah, pendiri, bahkan pengertian Twitter nih. Sekarang kita masuk ke data-data statistik Twitter. Kalian penasaran gak sih negara mana yang menduduki peringkat pertama pengguna Twitter terbanyak? Indonesia? Bukan. Berikut datanya. Negara dengan pengguna Twitter terbanyak udah nih. Sekarang kita masuk ke rentang umur pengguna Twitter terbanyak. Apakah bocil EF termasuk pengguna Twitter? Kita lihat datanya. Negara-negara pengguna Twitter terbanyak udah aku sebutin. Terus rentang umur pengguna Twitter terbanyak juga sudah aku sebutin. Sekarang kita masuk ke emoji Twitter terbanyak yang digunakan nih guys. Kalian pernah gak sih lihat emoji nangis gitu kan? Itu kan emoji yang identik banget dengan anak Twitter nih. Apakah emoji nangis merupakan emoji yang paling banyak digunakan? Kita lihat datanya. Oke, kayaknya nggak asik deh kalau cuma aku yang berbicara di sini kan. Jadi aku memanggil teman-teman aku nih untuk menyampaikan pendapatnya tentang Twitter. Oke, berikut teman-teman aku. Nah, jadi dulu awalnya aku gunain Twitter itu, kan aku pakai Twitter itu sejak 2012 ya. Nah, waktu itu yang lagi trending itu kan Facebook sama Twitter. Tapi artis-artis ini lebih sering pakai Twitter, lebih aktif di Twitter. Jadi karena aku kan pengen ngikutin tentang artis-artis yang aku sukain ya. Jadi aku bikin tuh Twitter pada saat itu. Terus selama aku ngegunain Twitter, aku jadi kayak ngerasa nih, wah ternyata seru juga nih main Twitter. Bisa interaksi sama idola yang kita sukain. Terus akhirnya aku kecanduan deh, keterusan main Twitter sampai sekarang, udah 9 tahun mainnya. Twitter sih sebenarnya banyak ya, dari trending Twitter, dari yang kayak Fast gitu loh. Aku kurang tahu namanya apa, tapi kalau di Twitter bilangnya main Fast atau Fast. Nah kalau trending itu aku suka karena misalnya kita nge-tweet tentang idol dan itu tuh barengan dan itu banyak, itu bisa langsung trending. Terus juga bisa jadi keuntungan kalau misalnya ada tuh orang non K-popers terus ngecek trending, terus kepo sama trending tentang fandom kita. Jadi kalau misalnya dicek terus dia kepo, dia suka, kan bisa join tuh, jadi makin besar dong fandomnya. Terus kalau yang manifest itu aku suka karena contohnya kayak gini, aku sukanya NCT Dream nih, terus aku ngikutin manifest NCT Dream. Nah di sana itu
kita bisa ngirim manifest. Nah, di sana itu sudah ngirim manifest, misalnya ada kegiatan ulang tahun idol A. Nah, nanti kita kirim manifest, jangan lupa ya, nanti jam 9 bakal ada hashtag ulang tahunnya ini. Untuk semuanya jangan lupa ini. Jadi kita yang follow itu kan rata-rata yang suka NCT Dream tuh. Jadi kalau misalnya kita udah lihat apa yang dikasih tahu, ibaratnya arahan gitu loh. Nah, jadi kita bisa serentak gitu ngikutin arahan itu. Sudah ngikutin itu, bisa barengan, terus jadi trending. Hal yang kurang disukai dari Twitter sendiri itu dia terlalu sensitif mungkin ya. Jadi Twitter itu seringkali men-shadow ban akun-akun padahal tidak membuat kesalahan yang seperti disebutkan oleh Twitter itu sendiri. Dan juga Twitter itu suka mengunci akun sehingga untuk dalam jangka waktu tertentu akun tersebut tidak bisa digunakan. Dan Twitter juga sering beberapa kali tiba-tiba mensuspend, menangguhkan akun, dan padahal pengguna itu tidak melakukan kesalahan seperti yang disebutkan oleh Twitter, seperti spam atau menyebarkan berita hoax, tapi Twitter malah menangguhkan akun tersebut. Oh, oke. Sebenarnya depends on di compare sama aplikasi apa, sosmed apa. Kalau misalnya sosmed Instagram, mungkin saya akan lebih memilih Instagram karena fitur-fitur lebih menarik dan lebih bagus untuk digunakan itu lebih ke Instagram sih kalau saya pribadi. Sedangkan kalau misalnya di compare sama TikTok atau mungkin ke aplikasi yang lain, misalnya kayak Pad atau ASFM gitu, aku lebih memilih ke Twitter sih, kayak gitu. Trending itu pengaruhnya besar banget, apalagi untuk K-popers. Itu bisa jadi keuntungan. Yang pertama udah aku bilang sebelumnya, bisa jadi ada non K-popers yang kepo, terus lihat akhirnya join ke fandom, itu kan jadi makin luas. Terus juga kayak ada project kemarin tuh yang NCT Dream X Tokopedia, itu 2 kali NCT Dream diundang. Nah, di sana itu yang pertama, kalau menurut aku NCT Dream diundang lagi untuk yang kedua kali itu karena dia ngelihat timbal balik waktu yang dia ngundang yang pertama itu loh. Jadi waktu diundang yang pertama itu cepet banget naik hashtag NCT Dream di Tokopedia. Jadi mungkin kalau menurut aku di Tokopedia-nya itu ngelihat timbal baliknya itu bagus banget. Jadi diundang yang kedua. Jadi itu nguntungin idol kami banget. Terus juga senang sih untuk yang fandom di Indonesia jadi bisa ngelihat NCT Dream. Kalau bagi aku fitur trending cukup besar dan cukup penting juga karena aku bisa tahu langsung berita-berita apa yang lagi trending di dunia maupun di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini cukup fitur trending di Twitter itu mengganggu privasi aku karena banyak yang berkaitan dengan 21+ seperti itu. Oke, kalian masih ingat dengan postingan BEM UI yang ini? Oke, buntut permasalahan dari ini, Rektor UI menjadi trending di Twitter nih guys. Berkat trending ini juga Rektor UI kebongkar nih jabatannya. Ternyata Rektor UI rangkap jabatan menjadi Wakil Komisaris BRI dan Rektor UI, yang dimana ini melanggar peraturan statuta UI dan juga bertolak belakang dengan perkataan Pak Jokowi ini. Tidak boleh ngerangkep jabatan, kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Dari permasalahan ini, statuta UI berubah dan Rektor UI mengundurkan diri dari Wakil Komisaris BRI guys. Setiap sosial media itu memiliki sisi baik dan buruknya, tak terkecuali oleh Twitter. Jadi sosial media manapun tuh terdapat sisi buruk dan baiknya nih guys. Tergantung dari kita nih bagaimana menyikapi menggunakan sosial media dengan baik. Oke, saya Trianisa Gustaningrum. Sekian dan terima kasih.